Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Adonai telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesua yang moyang kamu salibkan itu menjadi Adonai dan Amasya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka jadi sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yahushua Hamasya untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi seluruh kaum Israel di seluruh dunia harus tahu dengan pasti bahwa moyang Israel Papua yang telah menyalibkan Yosua itu bukan lagi di Yerusalem sana, tapi itu disalibkan di Papua. Kalau betul-betul Yesus itu disalibkan di Yerusalem, Tuhan bilang bahwa kalau betul-betul Yesus itu disalibkan di Yerusalem, berarti orang di Yerusalem, Israel yang ada di Yerusalem, mereka kena kutuk laknat. Namanya kutuk Gibeon, orasi penyaliban Yosua. Karena darah itu menutupi. Karena Yesus tidak mati sendiri atas dosa umat manusia. Yesus disalibkan oleh 12 suku Israel. Firman tadi sudah jelas. Tapi karena Yesua itu betul-betul disalibkan di Papua oleh moyang orang asli Papua pada zaman itu, dan yang terlibat di dalamnya memang 12 suku Israel itu terlibat dalam orasi penyaliban Yosua. Dalam piramida Tuhan dihitung 144.000 kaum Israel yang menyalibkan Yosua. Nah, Yesua itu disalibkan di Papua, membuat orang Papua itu kena kutuk laknat. Nah, itu yang bikin sampai orang Papua itu sampai hari ini tidak merdeka. Belum merdeka. Jadi waktu Yesua disalibkan itu, Yesua sebelum naik dia berpesan kepada moyang orang Papua pada zaman itu bahwa kamu mau merdeka, kamu mau kekayaan, kamu mau saya punya kekayaan, keselamatan, kemerdekaan. Tetapi karena kamu telah menyalibkan saya, menolak saya, menyalibkan saya, maka hutan darah akan mengikuti kamu dan anak cucumu. Jadi itu yang bikin sampai orang Papua hari ini menderita, orang Papua hari ini dibantai, orang Papua hari ini ini karena hutan darah. Saudara-saudara terkasih, Papua sampai hari ini belum merdeka itu bukan karena ini orang Indonesia, bukan karena orang Indonesia, bukan karena Soekarno, bukan karena orang Indonesia, bukan juga karena PBB 182 negara. Bukan karena PBB, tetapi karena ketegaran hati moyang orang Papua pada zaman generasi Yosua dulu yang menyalibkan. Bukan saja Yosua, nabi-nabi, rasul-rasul mereka bunuh moyang kita. Saudara-saudara terkasih, nah itu yang membuat sampai hari ini hampir kita digenosida habis-habisan. Tapi untung bahwa Bapak telah membangkitkan doa yang sekarang kami ada doa ini. Dalam jaringan doa pemulihan Papua tentang pemerintahan kerajaan Tobamasya, penyelesaian dosa Taman Eden, perusakan Taman Eden, penyelesaian dosa turun-temurun 12 suku Israel, penyelesaian dosa penyaliban Yosua, para rasul dan para nabi. Nah ini yang Bapak membawa kami dari 2007, 2008 sampai hari ini. Dan puncaknya itu sekarang kami sedang selesaikan doa-doa orasi penyaliban Yosua dalam bahasa Papua.
yang mereka sepakat dulu. Terus orang-orang orasi dalam penyaliban, dalam marga-marga yang terlibat sudah kami doakan. Bahasa sudah kami doakan dan sudah selesaikan masalah-masalah itu. Sekarang Bapak sudah membawa kami selesaikan di kampung-kampung di Papua. Kalau kampung-kampung kalau sudah mulai selesai, itu saya tidak tahu dunia akan terjadi apa. Ini baru kami selesaikan semuanya dan terakhir kami selesaikan bahasa kemarin. Itu sudah mulai selesai. Jadi bahasa marga mulai selesaikan itu. Rusia dipukul. Rusia mau mainkan Papua itu Rusia dipukul duluan dengan tsunami di gempa. Karena Papua pun selesai, sekarang Rusia dia harus bertanggung jawab juga karena dia sumbang 10 perak itu. Amerika. Nah sekarang kami selesaikan tadi kemarin bahasa. Itu lihat Indonesia sudah mulai dipukul dengan ada anak hamba Tuhan anak satu dari Kalimantan, dia bilang Indonesia masuk dalam kacau balau. Ini kenapa terjadi begitu Indonesia? Ini namanya pembalikan. Ketika orang Papua Israel itu mulai dipulihkan, Tuhan bikin pembalikan. Orang yang buat rancangan jahat terhadap orang Papua, Israel Papua, itu Tuhan akan membuat pembalikan kepada bangsa-bangsa. Jadi sekarang kalau Indonesia sudah mulai goyang begini di Jakarta dan berbagai tempat sekarang kita lihat ini sudah. Sekarang kami minta kepada orang Papua, baik hamba-hamba Tuhan orang asli Papua, dari denominasi gereja apapun, apa yang kami sedang sampaikan ini, haleluya, ini berita benar dan Bapak sendiri sedang memberitahukan berita ini. Jadi harus sudah mulai ajak umatnya itu untuk berdoa, bertobat sungguh-sungguh, berpuasa di atas negeri ini karena ini negeri kota Tuhan. Ini tempat tanah tumpah darah Yesus negeri ini. Apa rahasia, apa misteri, nanti ikuti saya punya channel lain. Saya kembali jelaskan apa yang Bapak suruh jelaskan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yahweh telah membuat Yahosua yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Kita lihat satu ayat saja di Roma 11. Penyelamatan Israel. Dari ayat Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini rahasia. Tuhan kasih tahu rahasia ini kepada Roma. Tuhan kasih tahu melalui Paulus. Paulus dikirim surat ini kepada Roma. Kenapa Roma? Roma itu dia tahu. Dia mempunyai mata alam Roma itu. Haleluya. Jadi mengenai pemilihan untuk adalah menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel yang telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Setelah orasi penyaliban Yesus itu terjadi di atas tanah Papua, Tuhan bilang begini. Orang Israel itu dibagi dua. Jadi ada 6 suku Israel itu yang Tuhan tinggalkan di Papua di tanah tumpah darahnya. Sedangkan 6 suku Israel yang menjadi sekarang orang Pasifik ini. Yang kedua, itu kakak-kakaknya daripada Israel itu 6 suku Israel itu Tuhan terbangkan dengan kapal piring Tuhan menuju ke Yerusalem dan ada beberapa negara. Ini Bapak sendiri sedang bongkar rahasia dan Bapak sendiri yang tahu perkara-perkara ini. Dan siapakah yang tegur gitu? Dan Israel yang telah menjadi tegar, haleluya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi yang jadi tegar itu adalah orang Papua. Moyang orang Papua. Moyang orang Israel, orang Papua ini yang menjadi tegar teguk sampai hari ini turunannya. Ini sekarang kami ada berdoa-berdoa.
sebagian dari Israel. Sampai jumlah yang telah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini karena tegur, sudah. Tuhan tutup dulu pintu gerbang timur ini. Jangan korek di sana dulu. Itu karena tempat peristiwa terjadinya Alkitab seluruhnya. Jadi Injil itu dia keluar dari Papua. Dia sampai di Yerusalem. Dari Afrika dia sampai di Yerusalem. Haleluya. Dari sana Injil itu mulai dikembali beritakan sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Jadi Papua ditutup dulu. Jangan buka rahasia itu pintu gerbang timur di Papua. Tidak boleh dulu. Ditutup dengan dosa. Tidak boleh bongkar rahasia yang sesungguhnya yang terjadi di atas Papua. Nanti Tuhan bilang untuk bom waktunya itu tahun 2007 baru mulai bongkar rahasia Papua. Bom waktu Tuhan untuk bongkar rahasia Papua itu 2007, ingat. Jadi berarti jumlah bangsa-bangsa lain yang mengenal Yesus dari seluruh dunia ini sudah masuk jumlahnya. Maka orang Papua punya rahasia itu. Israel Papua punya rahasia mulai dibongkar bom waktu jatuh pada tahun 2007. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Haleluya. Kenapa sampai orang Papua kok, orang Israel kok, orang Papua dan orang Israel kok, kenapa kulitnya, rambutnya keriting, kulitnya coklat? Kan orang Yahudi dulu kan juga keriting, kulitnya juga coklat, emas. Orang-orang Ibrani dulu juga begitu. Kan di Amos 3, Amos 9 itu, ayat 7 di sana dibilang. Di sana dibilang itu bahwa bukankah aku yang membuat orang Israel seperti orang Ethiopia? Karena dosa. Seperti orang Ethiopia. Haleluya. Jadi jangan mengagakan bahwa kamu hitam, badaki, kamu orang keriting, orang terbelakang, kamu punya daerah belum merdeka, baru kamu bilang Yesus itu adalah orang Papua. Haleluya. Ya dulu juga Yesus itu memang dibenci, dibuang, diolok sampai disalibkan. Orang Papua juga begitu sampai hari ini dihina, diolok, dibenci oleh seluruh dunia. Karena itu tanda-tanda orang-orang Israel yang kena kutuk laknat karena mereka tegur. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Haleluya. Dari Sion itu di mana? Sion yang di Yerusalem kah? Sion yang di Papua? Sion yang di Papua. Haleluya, sesungguhnya. Siapa yang datang? Juru selamat. Dia menyingkirkan apa? Ini kami tadi Yesus bilang. Ini kami punya jaringan doa itu, dia punya nama itu adalah jaringan doa pemulihan Papua, penyelesaian dosa turun-temurun Israel, pemulihan tubuh manusia, dan perusakan Taman Eden. Jadi turun-temurun Israel punya dosa itu disingkirkan. Yakub punya dosa itu disingkirkan. Kalau saya bicara ini banyak sekali dosa-dosa yang disingkirkan dari 12 suku Israel punya. Ya, di mana orang Papua menjadi kambing hitam karena orang Papua itu sama dengan anjing kaskado, Tuhan bilang begitu. 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi dosa-dosa itu sudah mulai dihapuskan. Perusakan Taman Eden sudah diselesaikan. Sudah dihapuskan. Sudah dosa turun-temurun Israel sudah minggu lalu sudah selesai. Penyaliban Yosua, orasi penyaliban Yosua dari kaum bahasa marga sudah dimulai selesaikan. Sudah selesai. Kalau ini sudah mulai, dua ini sudah kelar, sudah mulai selesaikan. Kita lihat gejolak di Indonesia. Indonesia berniat rancangan jahat terhadap orang Papua itu bikin pembalikan. Orang Papua mulai bertobat hari ini. Tidak ada rumus yang bisa membuat orang Papua merdeka. Tidak ada. Kunci kemerdekaan Papua itu ada di tangan Yosua sendiri. Yosua minta pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh moyang Israel Papua yang itu harus segera diselesaikan dulu.
Dan ini kami sedang berdoa menyelesaikan. Tolong supaya memang kalau kamu rindu untuk Papua ini lepas cepat, kamu rindu untuk Papua ini dipulihkan cepat, ya harus ikuti apa yang Tuhan sedang tunjukkan di atas Papua. Papua itu perlu seorang nabi untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Masalah yang ada di atas Papua. Jadi sekarang 28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Yahweh yang oleh karena kamu, ya, kalau mengenai Injil atau berita yang kudus, orang Papua itu seteru Yahweh, seteru apa? Musuh. Moyang bangsa Israel Papua pada zaman itu mereka sangat musuh dengan Bapa di surga dan dengan Yesua. Mereka tidak mau lihat Yesua, mereka harus salibkan Yesua di atas tanah Papua. Seteru sekali. Tapi itu Bapak sendiri libatkan moyang orang Papua pada zaman itu. Tetapi Yesua itu tidak mati sendiri. 12 suku Israel terlibat dalam orasi penyaliban Yesua. Makanya itulah yang kita harus selesaikan. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Yahweh. Oleh karena nenek moyang. Sekarang orang Papua ini begini, begitu. Mereka ini hidup begini, sudah melanggar firman Tuhan. Mereka tidak pernah bertemu dengan minum mabuk dan lain-lain di Papua. Haleluya. Tetapi bangsa Papua ini juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Adik-adik Israel dari kaum turunan adik Israel yang Tuhan simpan di Papua. Saudara-saudara terkasih, jangan sok pintar dengan orang Papua. Kalau orang Papua Bapak sudah mulai pulihkan, kamu awas, kamu jaga kampung dan daerah itu hancur kiri kanan nanti. Dua 29. Sebab Yahweh tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab Yahweh tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Haleluya. Itu Bapa yang mengaturnya dengan cara Bapa. Tinggal manusia itu sudah mulai harus mengerti perkara ini. Hukumnya memang jelas. Kalau orang Israel berbuat jahat, Tuhan akan datangkan bangsa-bangsa untuk menindas dan menjajah dan memusnahkan orang Israel. Tapi kalau orang Israel mulai doa puasa dan minta ampun, Tuhan memulihkan kembali Israel, keadaan Israel. Itu sejarah Israel itu memang begitu. Sekarang orang Papua adakah mau kembali untuk? Jangan persalahkan orang Indonesia. Jangan persalahkan orang Indonesia, jangan persalahkan PBB. Sekarang salahkan dirimu dan salahkan moyang-moyang orang Papua sendiri. Meratap, menangis di atas tanah ini, puasa. Orasi di hadapan Tuhan, minta ampun dosa moyang orang Papua yang telah menyalibkan Yesua, nabi-nabi dan para rasul di atas Papua. Itu baru Tuhan akan melihat, kamu punya air mata itu Bapak akan melihat, bahwa penyesalan akan terjadi. Itu hukum. Tidak ada hukum lain yang tidak bisa selesaikan masalah. Hukumnya adalah pengakuan dosa dan merendahkan diri, berpuasa dan meratap di hadapan Tuhan. Ya, sebab Yahweh tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Elohim, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka. Ya, saudara, haleluya, ini firman Tuhan untuk bangsa-bangsa lain, bukan Israel. Bangsa-bangsa lain bilang begini, kalau memang orang Papua itu orang Israel, kenapa dia tidak pulih, kenapa dia tidak merdeka, kenapa dia tidak hidup begini, begitu. Ya itu bukan urusan bangsa-bangsa lain. Haleluya, maksudnya daripada ayat itu seperti itu. Haleluya, maksud daripada ayat itu seperti itu. Jadi seperti bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak punya Tuhan, Yahweh, Abraham, Ishak dan Israel. Setelah Injil itu dia keluar diberitakan kepada segala bangsa, baru bangsa-bangsa lain yang kamu menerima Yesua yang dari orang jauh di Misrai itu. Sebab keselamatan datang dari jauh di Misrai. Papua. Yahudi itu ada 4 kelas. Kelas yang bungsu yang memang dibuang, Yahudi yang dibungsu, yang Misrai yang dibuang ke timur itu Yahudi Papua. Bapak bilang begitu.
Haleluya. Saudara-saudara, dan keselamatan datang dari yang berbungsu ini. Kita lihat berikutnya itu. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka. Nah, kalau itu bangsa-bangsa lain kalau jumlah sudah genap untuk diselamatkan. Nah, termasuk juga kalau sudah genap itu Israel akan dipulihkan. Papua sedang dipulihkan, saudara-saudara terkasih. Ini tanda-tanda pemulihan sudah mulai masuk. Tinggal sekarang kami berdoa kampung-kampung di Papua saja. Bapak suruh berdoa. Tadi baru Tuhan turunkan ini susu. Susu itu berhubungan dengan kemurahan atau kebaikan Tuhan. Sungai susu sudah mengalir tadi sabat hari ini, saudara-saudara terkasih. Itu berarti pemulihan bagi Israel. Papua itu sudah mulai masuk dan juga untuk 12 suku Israel. Nanti kalau penyatuan Israel antara Israel dari Yerusalem dengan Israel yang di Papua kalau sudah mulai bersatu, itu kamu jangan herang. Karena memang sudah waktunya. Ya, jadi barang siapa yang menghalangi Israel yang di Yerusalem mau ke Papua, ke Pasifik mau ke Papua, orang itu Israel akan musnahkan dia. Karena Israel adalah Tuhan yang akan memusnahkan bangsa-bangsa yang melawan Israel. Setelah Israel itu dipulihkan. Tiga satu, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu beroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi ada waktunya untuk Israel itu diselamatkan. Sudah diatur oleh Bapa di surga. Sebab Yahweh telah mengurung semua orang di dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Jadi dikurung. Orang Papua itu dikurung dulu. Kalau bahasa dari Yerusalem bilang itu pintu Golden Gate itu ditutup. Yang tertutup. Itu dikurung. Haleluya. Nanti tunggu waktunya itu baru dibuka. Dosa-dosa ditutup oleh dosa. Dosa-dosa itu mulai lepaskan satu persatu. Sudah. Israel Papua yang disembunyikan dari zaman dulu itu Bapak promosikan di atas bumi. Di atas dunia ini. Iya. 33. Oh. Ini penulis dia juga heran ini. Oh. Alangkah dalamnya kekayaan. Hikmat dan pengetahuan Yahweh. Sesungguhnya tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sesungguhnya tak terselami jalan-jalannya. Dari timur akan datang burung buas untuk melaksanakan keputusan-keputusan Tuhan. Siapa yang melaksanakan keputusan Tuhan itu? Dari timur Yerusalem kah di sana? Atau Iran, Irak, India, Arab, Indonesia, Asia? Nah, dari Papua. Dari Papua itu siapa? Haleluya. Ini kami sedang sampaikan berita tentang keputusan-keputusan Tuhan yang sedang kami lakukan. Kami hanya lakukan satu, Tuhan bilang. Tetapi yang 9 itu Bapak sendiri lakukan. Kerjakan. Jadi tidak ada lagi meninggikan diri, rasa saya hebat, tidak ada. Kita ini hanya alat saja. Hanya kerja satu, taat saja. Yang lain 9 Tuhan yang kerja. Waktu Tuhan Musa melakukan perkara-perkara besar itu, orang banyak pikir Musa yang lakukan. Padahal ini Tuhan yang lakukan dari dalam Musa. Saudara-saudara terkasih, makanya alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Yahweh. Sesungguhnya tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sekarang orang tanya, kok semua kan Alkitab dibilang itu semua terjadi di Yerusalem. Kenapa Papua lagi? Kalau Papua itu ajaran sesat. Haleluya. Orang yang cepat emosi, cepat marah itu nanti bilang ajaran sesat. Tapi orang yang pintar itu dia akan sabar baru dia berdoa tanya Tuhan. Apakah betul yang sedang disampaikan itu? Dia akan tanya-tanya Tuhan. Itu orang yang pintar. Haleluya. Tapi orang bodoh itu dia bicara sembarang. Haleluya. Jadi, kenapa begitu? Bapa di surga itu tahu watak manusia dan bangsa-bangsa. Semua peristiwa Alkitab dan arkeologi Alkitab itu semua Tuhan sembunyikan di Papua. Bukan di Yerusalem sana.
Karena dunia manusia dunia bangsa-bangsa yang punya watak itu dia tahu. Tuhan di surga itu tahu. Mereka akan ambil tulang-tulangnya para nabi, para rasul. Mereka akan menyelidiki tempat-tempat yang Yesua dilahirkan dan lain-lain. Itu orang tahu, mereka dengan alat-alat canggih. Itu Yesua di surga tahu tentang itu semua. Makanya semua itu disembunyikan di timur dari Yerusalem. Haleluya. Jadi itu makanya Bapak punya hikmat itu, kekayaan hikmat, pengetahuan, itu tidak terselidiki oleh akal manusia. Di dalam kerucut Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya berdoa tanya Tuhan, Roh Kudus yang akan beritahukan kita pikiran Tuhan terhadap kita. Berda 1 Korintus 2 itu, ayat yang ke-10, 11 itu. Apa gerangan terdapat dalam pikiran Tuhan, diselidiki oleh Roh Tuhan sendiri. Roh Amasya diberitahukan kepada kita tentang diri Yesus. Jadi peranan Roh Kudus lah yang memberitahukan kita. Makanya Paulus berkata, aku memiliki pikiran Kristus, pikiran Tuhan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Haleluya. Apa yang saya sampaikan ini bukan saya menasihati Tuhan, tidak. Apa yang Tuhan menasihati kepada kita, membuka rahasia kepada kita. Nah, itu yang kita sampaikan, kita sampaikan. Haleluya. Ini bisa mengerti. Ataukah siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 35. Ataukah siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Makanya di ayat 36 ditutup dengan ayat ini. Asas demokrasi, atas teokrasi Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kami sampaikan itu bukan daripada kami. Kalau saya bilang itu dari kami, dari kepintaran kami, dari otak kami, atau dari itu sama dengan itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu semua dari Bapa di surga. Bapa memberitahukan kami, maka kami memberitahukan. Dengan demikian, seluruh Israel harus tahu tentang perkara ini. Haleluya. Itu makanya, kalau apa yang kami beritakan ini, itu, dan Tuhan bilang begini, Israel nanti Yerusalem itu nanti cemburu Israel orang Papua. Itu satu. Yang kedua itu, bangsa-bangsa lain itu akan juga cemburu terhadap orang Papua. Kenapa bangsa ini begini, kami ini maju? Kok kenapa Tuhan datang lewat Papua? Makanya Yesus berpesan kepada 12 murid. Petrus bilang begini, Yesus, kami itu tinggalkan segala sesuatu pada kami, baru kami mengikuti Engkau. Apakah upah kepada kami pada waktu Yesus datang sebagai Raja? Baru Yesus bilang begini, ketika anak manusia datang dalam kemuliaan yang tidak terbatas dan menduduki taktanya, kamu yang 12 bersama dengan aku akan duduk bersama-samaku untuk menghakimi 12 suku Israel. Haleluya. Untuk menghakimi 12 suku Israel. Penghakiman, Rick Reading dia berdoa dari Yerusalem, baru Tuhan kasih tahu dia. Rick Reading bilang begini, Bapa di surga, Yesus, saya sudah dirikan 23 tingkat menara doa di Yerusalem Timur. Jadi, kalau Tuhan turun, nanti tinggal di 23 tingkat. Haleluya. Bapa di surga bilang begini. Haleluya. Serdadu Tuhan itu akan datang dari timur, dari Papua. Tempat bayi Yesus dilahirkan, dari tempat raih matahari. Dan berita yang kudus dan tidak terbinasakan akan disampaikan dari tempat itu kembali ke Yerusalem. Dan pada saat-saat tahun-tahun ke depan ini akan terjadi penghakiman menggoncang Papua, menggoncang Indonesia dan dunia. Haleluya. Ini yang kami sedang sampaikan adalah hasil-hasil doa dalam penghakiman Tuhan. Pertama, Tuhan menghakimi 12 suku Israel berhubungan dengan orasi penyaliban Yesua. Terusnya itu dosa turun-temurun Israel. Itu sudah diselesaikan. Jadi, saya mau beritahukan bahwa
kunci kemerdekaan Papua itu bukan di tangan PBB dan itu bukan juga di tangan Indonesia. Itu di tangan Tuhan. Tuhan minta syaratnya. Syaratnya itu penyelesaian dosa itu. Yang pertama itu Bapak bilang orang Papua harus mengakui bahwa Yesua itu orang Papua. Dia minta pengakuan. Kami tanya kenapa Bapak minta pengakuan, baru Tuhan bilang, iya karena Israel Papua, moyang Israel Papua pada waktu itu dong tidak akui saya. Dong salibkan saya, dong bikin keluarga, saya tinggal di keluargaku di Papua, tapi macam dong bikin anak tiri saya. Dan membuka muka terhadap saya, seperti Yesua seperti yang kitab Yesaya 53 disampaikan itu. Jadi sekarang Bapak di surga itu minta pengakuan, Yesua minta pengakuan orang Papua. Bahwa Yesua itu orang Papua. Orang Ibrani Papua. Orang jauh di Misrai Papua. Haleluya. Dan dia lahirkan di Papua dan dia disalibkan di Papua. Dia bangkit naik ke surga, dia akan kembali mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan itu di atas Papua, ibu kotanya, di rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih, di dalam Yesua Masih Adonai, kalau kita memberitakan itu, Tuhan bilang begini, kamu sampaikan berita ini, bro. Itu kamu sampaikan, itu akar-akar bumi akan goncang, akan goyang. Kamu sampaikan ini, bahwa kamu dengar orang lain yang bukan orang Israel, seperti orang Roma, orang Eropa. Nah, mereka bilang begini, Yesus itu orang Inggris, Yesus itu orang Roma. Mereka baku rampas Yesus. Karena keluarganya sendiri tidak mau akui dia. Sekarang, kita orang Papua kalau sudah mengaku Yesus adalah orang Papua. Haleluya. Seperti yang Bapak beritahu kepada kami yang dibukakan dalam kitab Wahyu 5 ayat 1-14. Tentang judulnya itu tentang ini. Kitab termeterai anak domba. Rahasia anak domba itu Yesua. Itu termeterai. Akan dibuka meterainya. Dan itu sudah dibuka, ikuti channel saya yang saya sudah sampaikan itu. Dalam kulit di pertama itu di situ ditulis muatannya adalah Yesua dilahirkan di Tagamewu di Papua. Pedang sudah tersedia dan segala bangsa harus akui ini. Barang siapa yang tidak mengakui, pedang Tuhan sudah siap untuk menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sampai hari ini orang Papua itu habis. Tinggal kami sisa-sisa. Air Papua ini menderita cukup banyak. Air mata dan lain-lain. Terlalu cukup banyak. Mungkin bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh bangsa lain itu. Itu sejarah ya. Kami tidak tahu apa mereka terjadi di negara-negara jajahan. Kita di Papua ini, itu negara yang seperti, kalau tidak ada Tuhan di Papua itu, dan Tuhan punya sanak saudara itu tidak ada di Papua, pasti orang Papua itu habis. Sama dengan orang aborigin. Tapi Bapak bilang begini, walaupun begitu Bapak melindungi orang Papua. Karena bagaimana dia pesanak saudara itu orang Papua. Dia punya sanak saudaranya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Haleluya. Maukah kamu sekarang ini, setelah Bapak sudah memberitahukan bagaimana Yesus itu saya punya. Haleluya. Yesus itu saya punya. Haleluya. Yesus itu orang Papua. Kita sampaikan seperti itu. Walaupun Yesus itu bukan orang Papua, kita sampai itu tidak berdosa. Karena itu namanya kita menerima Yesus Masih Adonai. Apalagi kalau Yesus lahir di Papua dan Yesus itu orang Papua, pengakuan seperti itu yang Tuhan minta. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Ini Raja 4 boleh dosa mulai berani sampaikan itu. Ada beberapa daerah sudah mulai salib, sudah mulai berani. Haleluya. Berani sampaikan, Yesus itu saya punya. Dunia itu kau punya. Haleluya. Orang bangsa-bangsa lain sudah menyanyi, ciptakan lagu-lagu begitu. Sekarang orang lain mengklaim Yesus itu mereka punya. Haleluya. Orang Papua, haleluya. Yesus itu orang Papua. Dia raja di atas segala raja. Dia orang berani. Haleluya, di kepala barisan. Haleluya. Lihat siapa yang menggoyang biji matanya Tuhan di Papua, orang Papua. Tuhan ada di kepala barisan. Sebentar kita akan nonton, dunia akan ramai dengan iruk-iruk pikuk. Dunia akan ramai dengan kaca balau. Di luar Papua sana akan terjadi. Dan kita akan mulai lihat, deru-deru itu mulai sedang terjadi. Haleluya. Saudara-saudara, orang Papua, haleluya. Jangan menangis sudah sekarang. Haleluya. Kita berdoa, kita merendahkan diri, kita puasa, kita puji-pujian. Haleluya.
Polisi lewat, tentara lewat, kita angkat puji-pujian, haleluya, bikin orasi di kota-kota, haleluya. Kita menyanyikan, haleluya, di depan-depan kantor, di jalan-jalan, kita menyanyikan puji-pujian, haleluya. Yesus itu saya punya, Yesus Raja orang Papua. Salam, saudara-saudara, haleluya, bangkit, hai Soron, haleluya, bangkit, Wamena, haleluya, bangkit, hai Biak, Serui, Merauke, haleluya, bangkit Asmat, haleluya, bangkit, hai Jayapura, haleluya. Bangkit kamu yang di Kamoro di bawah. Haleluya. Mimika bangkit. Asmat. Haleluya. Kaimana, Fak-Fak, jangan tinggal diam. Haleluya. Manokwari, kalau Manokwari sudah goyang. Haleluya. Memuji menyembah Tuhan di atas negeri ini. Ini waktunya kita ambil musik, turun orasi. Haleluya. Pujian penyembahan naik keliling Papua. Haleluya. Sampai tarik hadirat Tuhan, bikin Tuhan tidak tenang di surga. Tuhan mau turun bertakhta di atas puji-pujian orang Papua. Haleluya. Saudara-saudara, sebab waktunya sudah dekat. Lihat, fajar timur sudah naik. Haleluya. Lihat, bintang timur sudah naik. Haleluya. Gilang gemilang sedang terjadi di atas Papua. Haleluya. Dengan demikian, saudara-saudara, hapuslah air mata. Hilangkanlah kesedihan. Tuhan ada di kepala barisan. Tuhan menyertai kita orang Papua. Haleluya. Karena Yesus punya sanak saudara orang Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak. Apa yang kami minta doakan, apa yang kami katakanlah firman Tuhan akan diikuti, akan didengar oleh setiap orang Bapak melalui channel ini. Biarlah menggerakkan hatinya mereka di mana-mana, haleluya. Sehingga mereka bangkit, orang Papua bangkit untuk pujian penyembahan. Haleluya, baik waktu tidak baik waktu, mengangkat puji-pujian dan tari-tarian. Haleluya, Yesus itu saya punya, Papua itu saya punya. Haleluya. Mengangkat puji-pujian, menaikkan puji-pujian dan sorak-sorai terdengar di seluruh Papua. Haleluya, Tuhan mengirim pengurapan, pertobatan dan kegerakan Roh Kudus, pujian penyembahan terjadi di atas Papua. Terima kasih Bapak, sehingga Bapak melakukan perkara-perkara biasa di atas Papua ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.